Halo sahabat, berjumpa lagi di Alit Arnamo channel ternak sapi pemula. Dengan bangga kembali kita hadir di tengah-tengah para penggemar kita sebagai peternak pemula, di mana di kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai pemula dan sebagai peternak, tentunya peternak sapi Bali khususnya, yang selalu berbagi informasi tentang pemeliharaan ternak sapi dan juga perawatan dan serta berbagi pengalaman kita seputaran berternak sapi Bali. Nah, ini adalah suasana kita di tempat bang pakan kita. Nah, di depan kita ini adalah rumput odot yang sudah kita tanam, dan tentunya kelebihan dari bang pakan yang ada di sawah ini adalah dekat dengan palungan sapi kita. Jadi kalau sapinya habis rumputnya, ini adalah rumput gara-gara kita kepepet, kita tanam di sini. Jadi gara-gara kita waktu kita terbatas, kita manfaatkan bang pakan untuk kita manfaatkan sebagai pakan sapi kita. Nah, itu jadi seperti kita menaruh uang di dalam bank seperti ATM yang bisa kita tentunya bisa kita tarik setiap saat jikalau saldonya ada. Nah, seperti itu kita memanfaatkan bang pakan ini. Kita tidak mungkin akan bisa memanen rumput di bang pakan sebelum kita menanam rumput. Nah, jadi ini kita tanam rumput di sekitar kandang kita supaya kita cepat mendapatkan rumput untuk kita berikan sapi kita. Jadi untuk teman-teman, tidak bosan-bosannya saya ingin sampaikan tentang berapa pentingnya pakan untuk ternak sapi, di mana pakan rumputnya itu adalah kewajiban dan tidak penuhi untuk mencukupi kebutuhan harian ataupun mencukupi kebutuhan fisiologisnya untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak sapi kita. Nah, pengalaman kita sebagai peternak ya seperti ini. Ini kalau sapinya sudah makan seperti ini, rasanya kita sudah nyaman, rasanya kita sudah bangga bisa memelihara ternak sapi yang kita rawat di sini. Nah, kemarin ini kita beli dengan harga 8 juta. Tentunya harga yang ekonomis, ataupun kalau anak teman-teman bilang mahal ya terserah. Yang penting kita di sini keyakinan kita untuk membeli padetan ini karena pertama kita yakin dari asal dari mana, dan tentunya dia itu tidak tidak seperti yang lain itu ya, lari-lari itu, tapi ini interaksi kita tetap kita terjaga ya, bisa kita menyentuh sapi pedetanya. Kalau kita membeli sapi yang tidak kita bisa sentuh, kita pegang, itu terasa stres ya. Jadi kalau sapinya lepas itu larinya 100 larinya, dimana mau dekat kalau kita memiliki sapi seperti itu. Makanya kita memilih padetan itu yang penting kita yakin dengan pilihan kita, walaupun terkadang teman-teman yang bilang itu mahal ataupun terkadang bilang bibitnya kurang bagus. Yang penting ternak sapi itu sehat dan tentunya mau makan rumput. Nah, seperti ini. Jika sapinya sudah mau makan rumput, hastung karo tidak lama pertumbuhannya itu akan mengikuti sesuai dengan perkembangannya. Tentunya juga kita memberikan air, mineral, dan tentunya perawatannya seperti memandikan dan juga memantau kesehatannya. Tentunya harapan kita untuk berternaknya itu bisa sampai kita nanti jual sampai besar. Nah, sebagai pemula kita tidak bosan-bosan berbagi informasi tentang perawatan kita sapi pedetan ini, dimana pedetannya ini kita rawat dengan 100% menggunakan rumput hijauan segar. Nah, sekarang ini tanpa fermentasi, tentunya karena rumput yang ada ini cukup, tidak sampai kelebihan. Tentunya kalau teman-teman membuat pakan fermentasi itu karena pakannya itu kelebihan dan ingin menyetok pakan supaya sampai berapa hari ke depannya itu tidak mencari ataupun tidak ngarit lagi. Tapi kalau kita di sini rumputnya tetap ada, tentunya itu kita ambil
Di masih segar tentunya ini. Selagi rumputnya bertumbuh, kita gilir panennya. Nah, seperti dari atas di sana ya, kita gilir. Tentunya kalau kita semua sekalian ini kita potong, otomatis kita harus mengawetkan, dan mengawetkannya itu harus difermentasi. Jadi kita di sini konsep kita itu langsung petik, langsung pakan dari rumput. Jadi segar rumput yang kita berikan pada ternak sapi kita. Dan tentunya itu kita jangan terlalu pagi-pagi ya. Mungkin pengalaman teman-teman ya, kalau pagi-pagi itu masih telur cacing itu banyak ya di atas rumput tuh. Jadi kita usahakan sudah ada matahari, sinar matahari, dan agak siang, tentunya embun-embun itu sudah turun ya. Seperti itu perawatan kita. Jadi untuk menghindari sapinya cacingan terlalu banyak, kita memberikan juga vitamin cacing, dan tentunya mengurangi ataupun mencegah pakan, mencari pakan dia bersih telur cacing itu ya. Tentunya ya di daerah-daerah basah itu terlalu banyak kekurangan air, itu tentunya banyak telur-telur cacing yang ditaruh di dalam rumput itu ya. Jadi kita usahakan supaya volume cacing yang ada di perut ternak sapi kita itu tidak terlalu banyak, dan tentunya itu supaya tidak mengurangi ataupun memakan nutrisi yang ada di dalam pencernaannya. Tetapi cacing itu memang bisa membantu di dalam pencernaannya itu supaya cepat terjadinya proses pencernaan rumput dari rumput yang kita berikan. Dan itu prosesnya kalau terlalu banyak juga merugikan, tapi kita usahakan volumenya itu tidak terlalu banyak. Jadi 3 bulan sekali itu kita berikan obat cacing pada padetan kita ini. Nah, selain itu teman-teman, mungkin yang sudah hari-hari kemarin ini ya, Idul Adha ini sudah panen, tentunya itu adalah hal-hal sangat kita nantikan, dan tentunya hari-hari yang menyenangkan untuk kita sebagai peternak sapi, apalagi penggemukan ya. Jadi untuk perkiraan kita, bibit yang kita beli kemarin seharga 8 juta 1 ekor ini, dan 2 ekor jadinya 16 juta. Jadi prediksi kita untuk kita bisa jual dengan harga berkisaran antara 14 sampai 15, itu berkisar lagi 2 tahun ke depan. Jadi lagi 2 tahun Idul Adha nanti baru kita akan bisa spekulasinya bisa menjual. Jadi kalau umpamanya kita beli ini 16 2 ekor, nanti kalau kita bisa jualnya 32 ekor ini, jadi kemungkinan kira-kira bisa mendapatkan kelebihan 14 juta. Jadi 14 juta itu kita bagi selama 2 tahun ya, itulah yang akan mendapat lebih dari modal yang kita beli pertama dari ternak bibit padetan ini. Jadi untuk teman-teman, walaupun terkadang ya ini adalah walaupun hasil tambahan, tapi kita ingin prediksinya apakah kita berapa kira-kira ya. Tapi langsung karo kita tetap bersyukur nanti ternaknya sampai 2 tahun itu bisa kita rawat, dan tentunya pertumbuhannya kita optimalkan. Dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mungkin waktu-waktu seperti sekarang nih, waktu timingnya momen-momen yang tepat itu adalah menjual sapi di hari raya. Dan tentunya itu karena seperti kita ketahui, kalau permintaan meningkat, ternak sapi itu sedikit, tentunya harganya itu akan menaik. Tetapi kalau seperti hari-hari biasa, sapinya banyak, permintaan konsumen untuk konsumen daging itu sedikit, tentunya harganya itu akan menurun. Nah, itu adalah hukum pasar yang selama ini dimanapun apapun yang kita pelihara, kita rawat, kita tanam, itu selalu hukumnya seperti itu, hukum pasar. Karena di saat harga mahal itu tentunya itu populasi ataupun volume itu sedikit, karena permintaan banyak, jadi otomatis seperti itu. Tapi kita di sini prediksinya di 2 tahun yang akan datang itu adalah waktu seperti sekarang ini, kebutuhan untuk ternak kurban ataupun ternak untuk hari raya Idul Adha itu tentunya lebih banyak yang memerlukan. Jadi otomatis akan permintaan banyak
Nah, sedikitnya bisa membantu ataupun mendongkrak nilai nilai ternak sapi kita. Nah, untuk teman-teman supaya kita mendapatkan lebih keuntungannya, kalau kita sekarang ini beri pakan comoran tentunya akan mengurangi biaya ataupun menambah biaya, bukan mengurangi ya, tapi menambah biaya pakan yang kita akan keluarkan, karena nanti selama 2 tahun itu akan kita tetap mengeluarkan biaya pakan comoran, di mana pakan comorannya itu adalah terdiri dari pakan limbah pabrik yang terdiri dari limbah jagung, dedak padi, dan tentunya juga dedak gandum itu seperti polar ya. Itu kalau kita asumsikan satu ekor nih sampai menghabiskan 3 sak itu akan segitu keuntungan kita akan berkurang. Ya, kalau kira-kira satu sak itu harganya 300, 6 kali 3 jadi 1.800.000. Nah, 1.800.000 itu akan mengurangi dari kelebihan yang kita akan hasilkan di saat kita menjual sapinya. Nah, untuk itu kita mulai sekarang itu prediksinya itu supaya tidak menambah biaya pakan, karena kita ketahui itu berternak itu yang paling tinggi adalah biaya pakan yang kita keluarkan, apalagi itu biaya ternak sapi, ternak kambing, domba, apalagi ternak ayam, itu biaya pakannya itu harus paling tinggi. Kalau bisa kita akan memberikan pakan gratis, apalagi pakan yang alami yang bisa kita dapatkan secara gratis di tempat bank pakan kita ini. Jadi kita usahakan sapi kita ini memakan rumput 100% murni hijauan. Jadi sahabat ketahui di sini bang pakan kita manfaatkan untuk kebutuhan ternak sapi kita supaya kita bisa meminimalisir biaya pakan comoran ataupun pakan-pakan tambahan itu, supaya nanti kita cuma di dalam pengeluaran itu adalah biaya mineral, obat cacing, dan tentunya sedikit garam ya. Garam itu adalah perlu harus kita berikan, dan tentunya biaya-biaya itu yang bisa kita tekan adalah hanya mengurangi biaya pakan comoran yang tentunya itu banyak sekali pengeluaran yang kita akan bisa keluarkan kalau kita rutin memberikan pakan comoran. Jadi kita akan kembali ke pakan alami dan ke 100% rumput hijauan yang akan kita berikan, dan tentunya itu adalah pertama selain mengurangi biaya pakan, dan tentunya itu lebih efisien dan lebih menyehatkan, karena kita ketahui rumput itu adalah pakan alami, tentunya kesukaan dari sapi. Dan kalau kita memberi pakan dari luar, apalagi dari pabrik seperti sekarang ini dan bulan-bulan yang lalu itu virus-virus itu banyak, entah itu virus PMK, LSD, dan tentunya kalau di sini ya penyakit jembrana itu ya. Tapi kita bisa mengurangi lalu lintas barang yang datang itu hanya seputaran dari tempat kita ini. Jadi kita bisa meminimalisir virus-virus yang kemungkinan ikut di dalam transportasi, seperti angkutan pakan ternak itu biasanya kan dari luar kota, apalagi luar daerah yang diangkut itu ke sini, apalagi daerahnya itu kita ketahui apakah sedang terjangkit wabah virus. Jadi kita bisa menekan virus-virus yang ada yang mengancam ternak sapi kita. Jadi kalau sudah kita mencari rumput sekitaran sini saja, otomatis keamanan pakan itu terpantau. Nah, itu mungkin yang bisa kita bagikan untuk teman-teman pemula. Mari kita kembali memberikan pakan alami, pakan hijauan yang lebih alami dan tentunya lebih menyehatkan, karena kita ketahui sapi itu adalah pemakan rumput. Dan tentunya supaya kita menekan biaya pakan, dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya kita memberikan pakan 100% hijauan yang ada di bank pakan kita ini. Oke ya, seperti ini ya. Kita akan dari pendeta itu kita akan berikan cuma pakan hijauan saja. Nah, kita nanti 2 tahun ke depan kita akan mungkin testimoninya lagi kita akan bagikan untuk teman-teman pemula tentang pemberian pakan yang alami. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan untuk teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis.
Semoga video kita kali ini bisa bersama-sama mendapatkan suatu pengalaman ataupun suatu mungkin apa langkah-langkah kita untuk berternak sebagai peternak pemula. Kita bukan menggurui, karena saya ataupun Alit Arwah Channel ini adalah channel pemula. Tentunya ini adalah secara otodidak kita belajar bersama-sama dari channel-channel besar, tentunya dari para senior-senior yang sudah berpengalaman tentang budidaya ternak sapi, ya, khususnya sapi Bali. Kita tidak bosan-bosannya ingin menerima masukan ataupun bimbingan tentang konsep-konsep, tentunya pemberian pakan alami yang 100% alami, dan tentunya itu kembali ke alam, tentunya memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kandang sapi kita ini, dan tentunya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kita bagikan, karena apapun mungkin ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan jikalau ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Semoga channel ternak sapi Bali ini terus berkembang bersama-sama para pemula, bisa berbagi tentang pengalaman kita berternak sapi Bali. Oke, salam ngarit dari Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu dari Bali.